Dalam beberapa pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang keimanan atau tentang ketauhidan. Pada pertemuan kali ini, kita akan memulai membahas tentang keislaman atau tentang Islam. Mengawali pengajian kita kali ini, kita akan membahas tentang keagungan atau kemuliaan atau keutamaan agama Islam. Islam adalah agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna dina indallahil Islam. Al-ayah. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Jadi alhamdulillah kita semua sudah diberi nikmat yang sangat besar, yaitu agama Islam. Dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan tentang kerugian bagi orang-orang yang mencari agama selain daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka agamanya itu tidak akan diterima. Dan di akhirat nanti orang itu termasuk dari golongannya orang-orang yang merugi. Ini firman Allah. Jadi jelas bahwa Islam yang paling diridhai oleh Allah itu agama Islam, dan siapapun orangnya yang mencari selain daripada agama Islam, maka nanti di akhirat akan menjadi dari golongannya orang-orang yang merugi. Alhamdulillah lagi kita semua termasuk orang-orang yang beragama agama Islam. Alhamdulillah. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan, ini hadis asar ini, An Aliin radhiyallahu anhu, inna minna aimid dunya yafikal islamu nikmatan. Sesungguhnya cukup bagimu dikatakan mendapatkan nikmat di dunia ini jika engkau beragama Islam. Nah, jadi kita diberi agama Islam, ini termasuk kita semua ini mendapatkan nikmat yang sangat besar. Makanya alhamdulillah lagi kita semua sudah beragama Islam. Jadi mari kita jaga, mudah-mudahan sampai akhir hayat mati dalam keadaan Islam dan iman, membawa iman dan Islam. Kemudian dalam sebuah hadis lagi ini yang terdapat dalam kitab Musfuriyah, ini ada sebuah cerita ini tentang keutamaan dari agama Islam. Ketika dikumpulkan orang-orang ahli neraka, semuanya sudah masuk ke dalam neraka, di antara mereka ada orang-orang Islam yang juga ikut masuk ke dalam neraka. Maka ketika mereka bertemu antara orang-orang kafir dengan orang-orang Islam, maka orang-orang kafir berkata kepada orang-orang Islam, Alam takunu muslimin, bukankah kalian semua dulu adalah orang-orang Islam? Qalu bala. Maka orang-orang Islam menjawab, iya benar,
kami dulu orang-orang Islam. Qalu, maka orang-orang kafir berkata lagi, fama agna ankum islamukum wa qad sirtum ma'ana finnar. Maka apa keuntungan dari Islam kalian kalau toh pada akhirnya kalian semua berkumpul dengan kami di dalam neraka? Itu kata-kata orang kafir ketika melihat ada orang Islam yang ikut masuk ke dalam neraka. Qalu, maka orang-orang Islam pun menjawab, kanat lana dzunubun fa'ahidna fiha. Kami dulu orang Islam yang mengerjakan dosa, mati masih mempunyai dosa, maka kami dimasukkan ke dalam neraka. Maka ketika ini singkat ceritanya, maka ketika Allah mendengar percakapan dari orang-orang kafir dan orang-orang Islam, maka Allah pun berfirman agar para malaikat mengeluarkan mereka dari golongannya orang-orang Islam. Maka dikeluarkanlah orang-orang Islam dari dalam neraka. Nah, ketika orang-orang kafir melihat bahwa orang-orang Islam itu dikeluarkan dari neraka, maka orang-orang kafir pun menyesal. Mengapa dulu kita ini enggak jadi orang Islam saja? Seandainya kami menjadi orang-orang Islam, kita ini, kata orang-orang kafir, kita ini menjadi orang Islam, maka saat ini kita ikut dikeluarkan bersamaan dengan orang-orang Islam itu, keluar dari neraka. Lah, penyesalan orang-orang kafir ini sudah tidak ada gunanya lagi. Maka Allah abadikan penyesalan orang-orang kafir ini sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu di akhirat nanti berkeinginan, alangkah baiknya seandainya dulu menjadi orang-orang Islam. Nah, ini penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Jadi orang-orang kafir pun di akhirat nanti itu menyesal karena tidak memiliki agama Islam, karena tidak memeluk agama Islam. Maka kembali lagi kita membaca alhamdulillah, karena kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya sangat besar, yaitu agama Islam. Kemudian setelah kita tahu tentang keutamaan agama Islam, kerugian jikalau orang-orang itu tidak beragama Islam, maka keuntungan yang lainnya atau keutamaan dari Islam, orang-orang yang baik dalam beragama Islam, maka ketika berbuat baik apapun itu bentuknya, bisa dilipat gandakan pahalanya. Ada yang berlipat 7, ada yang 10, ada 70 sampai ratusan, bahkan sampai ribuan kali lipat. Tetapi untuk bisa menjadi orang Islam yang baik, yang setiap amal kebaikannya berlipat ganda, harus menjadi orang Islam yang baik, mengikuti ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang ini kan banyak orang yang berkata bahwa semua Islam itu benar, semua golongan dalam Islam itu benar, semua ajaran dalam Islam itu benar. Sebenarnya tidak seperti itu. Islam itu ya ada yang benar, ada yang kurang benar. Karena bagaimanapun seperti yang kita telah ketahui bahwa Islam itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sejak ribuan tahun yang lalu bahwa Islam itu akan berpecah belah.
yang kebanyakan masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Kalau begitu bisa diambil kesimpulan bahwa tidak semua Islam itu benar. Tidak semua ajaran Islam itu benar. Nah, untuk menjadi orang Islam yang baik, tentu kita harus mengerti, memahami Islam yang bagaimana, yang kira-kira dianggap tidak benar menurut ajaran Islam. Nah, ini pendahuluan kalau menurut bahasa kita. Kalau dalam bahasa kitab itu muqaddimah. Muqaddimah dalam kita akan membahas masalah Islam. Sekali lagi saya ulangi bahwa Islam adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat merugi orang-orang yang tidak memiliki agama Islam. Karena bagaimanapun juga banyaknya dosa dari orang-orang Islam, kalau masih punya keimanan walaupun sudah di neraka bersama dengan orang-orang kafir, nanti akan dikeluarkan juga dari dalam neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Kemudian nanti kita akan membahas tentang agama Islam yang bagaimana yang benar dan bagaimana dari ajaran Islam yang dianggap tidak benar. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah, bisa memahami agama Islam dengan benar, bisa mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW.